Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris tampak loyo aku tengok. Ngantuk, Bang. Kenapa? Ngantuk. Segar aku. Segar aku. Rambut aku aja barangkali. Oke. Tarik sebat dulu, Bang. Tarik sebatang dulu. Karena begini. Oh bukan. Karena begini. Apa sebab kelihatan begini? Karena kan aku kan sekarang melihat kondisi kota Medan ini. Sekarang kota Medan kan sudah boleh dikatakan kota modern ya. Kalau dulu barangkali mungkin kita ingat-ingat ya. Bagaimana terjadinya Medan 350 tahun lebih yang lalu ya kan begitu. Di mana Medan itu kan barangkali boleh dikatakan disebut sebagai kota orang Melayu kan begitu. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi ya kan. Di mana dulu Medan itu dihandalkan dengan barangkali ikon kota Medan itu ada kesultanan kan begitu. Kesultanan Delhi kan gitu ya. Akhirnya kesultanan itu kan terdiri daripada 4 kedatukan yang ada di sekitar kota Medan itu kan gitu. Maka terbentuklah Kesultanan Delhi di situ. Nah, di situ perkembangannya di kota Medan itu bagaimana Kesultanan Delhi itu bisa menjadikan kita sekarang ini menikmati sejarah tuh. Ada Masjid Raya, ada istana, ada Taman Sari Delhi yang sekarang itu juga dipenuhi oleh tukang-tukang jual rujak kan rujak. Ingat kan? Ada rujak kacang di sana kan begitu. Ya, itu paling terkenal. Itu boleh kita salut ya dengan Jadi itu Bang, itulah sebetulnya Medan punya cerita. Bagaimana cerita Medan itu terbentuk. Kan begitu. Nah, kita tahu kalau orang tanya, sebagai orang Belanda, itu yang dikenalnya Delhi. Delhi itu. Dan Medan itu bukan kota orang Tapanuli, bukan kota orang Batak, itu kota orang Melayu. Kadang-kadang. Itu yang terdekat dari pelabuhan Lawan, sehingga hasil bumi diangkat ke sana. Mungkin Abang bisa sedikit cerita. Abang ini kan dari kalangan tengku-tengku juga, ya. Tapi Abang kan asahan kalau nggak Tanjung Balai Bang ya. Tapi tahulah bagaimana Kesultanan Delhi itu terbentuk. Atau kawan-kawan itu pasti pernah dengar lah, pernah baca. Ya dari keturunan ibu ya memang orang Delhi ya. Memang kebetulan kita juga memakai wilayah Kesawan itu adalah wilayah orang tua, jadi kakek kita kan begitu ya. Jadi mana wilayahnya dari mulai Kampung Baru sampai Labuhan itu yang disebut dengan wilayah Sukapiring itu dulu namanya. Jadi ada 4 suku di kedatukan ya di Medan itu. Jadi kerajaan Delhi itu ada 4 kedatukan gitu ya. Kedatukan Sukapiring, kedatukan Serbanyaman, dan kedatukan Patumba, dan kemudian ada kedatukan Tunggal. Kan, Tunggal gitu. Ya Tunggal. 4 kedatukan di sana itu kan yang menjadikan mendirikan kerajaan Delhi tersebut kan gitu. Nah, supaya tahu bahwasanya kota Maksum itu ya, yang selalu kita sebut-sebut kota Maksum itu adalah tempat wilayahnya kerajaan Delhi dulu. Awal pertama istana itu di Jalan Puri itu. Kalau mungkin kenal dengan Andi Yahmun kan begitu ya. Tahu? Ya. Oh ya, Tengku Yahmun dulu kan barangkali atau Andi Yahmun sekarang kan itu kan. Itu kan adalah istana awal dulu kalau tidak salah di Jalan Puri itu. Kalau pernah ingat Jalan Nusantara. Di mana itu istana Bang? Di dalam? Jalan Puri. Jalan Puri. Masih ada puing-puingnya, masih ada bekas ya? Masih ada? Wah, rumah ada tapi tidak lagi dalam bentuk yang asli lagi mungkin ya. Ya, jadi kalau Biskop Nusantara itu dulu kan itu kan tempat mainan-mainan. Kemudian ya di mana mainan-mainan daripada para raja ini kan begitu ya. Itu antara halaman Sultan Delhi itu sampailah ke Masjid Raya kan begitu. Maka dibuatlah Taman Sari Delhi itu tempat mandi-mandi putri, konon ceritanya kan begitu ya. Tempat mandi-mandi. Tapi sekarang itu sudah penuhi oleh tukang rujak. Ya kan begitu ya. Jadi memang belakangan itu memang sudah di-upgrade, direnovasi, tapi kembali kepada posisi semula. Ya, itu dia Taman Sari Delhi. Dan saya kagum itu Bang kan nyambung kalau kita bicara kota Maksum memang kebetulan tuh nyambung gitu kan begitu kolam si Delhi itu nyebrangnya udah Amaliun. Iya kan? Nah, kalau kita lihat nama-nama jalan kayak Puri ya, itu kan nama-nama apa juga itu nama, ya kan Bang? Kerajaan itu ya, kan kerajaan. Ya, kerajaan. Jadi kalau satu aku mau kasih tahu, kayak tadi si Isari bilang sampai ke dunia juga tahu orang tentang Delhi itu. Sebenarnya Delhi itu yang membuat populer di luar negeri itu gara-gara tembakau Delhi. Jadi tembakau Delhi itu dulu, kan aku kan dari pertanian ya, itu di seluruh dunia itu nggak bisa
membuat tembakau cerutu itu seelastis tembakau Delhi itu. Jadi zaman dulu itu orang kalau pensiun kan udah hisap cerutu. Jadi makanya itu dulu pengiriman tembakau ke Bremen itu luar biasa. Jadi orang kalau bilang tembakau cerutu, ya tembakau Delhi. Jadi Delhi itu nyangkut dengan tembakau itu, maka populer dia. Lebih detail ya. Terus lebih detail begini sebetulnya. Kalau kita bilang cerutu itu yang paling terkenal kan Kuba, Havana. Ya, Kuba. Tetapi itu isinya, Bang. Jadi katanya kalau umpama itu digulung, untuk penggulung terakhirnya itu adalah tembakau Delhi, karena dia lebar dan mulus. Elastisitasnya. Jadi makanya dulu ada cerita juga kalau di kebun dulu PTPN 9 tuh yang tembakau itu. Dulu kan itu PTPN yang paling kaya dulu di Indonesia, karena dia itu sampai punya pesawat sendiri untuk nyiram tembakau segala itu. Jadi dulu itu kalau itu kan ada masa rotasi, kalau nggak salah aku sampai berapa tahun gitu baru bisa tanam. 7 tahun. Nah, 7 tahun atau 8 tahun ya. Kemudian ada orang dibayar khusus untuk ngutip ulat. Ulat itu kan membolongin tembakau itu. Betul. Jadi yang hebatnya cerita pengutip ulat itu, mereka nggak akan ngutip ulat itu sampai habis, Bang. Atau teman-teman. Jadi ditinggalin. Karena untuk kalau nggak berkembang biak itu nanti kan apanya itu ditinggalin sama orang gitu. Jadi sampai terakhir barangkali kalau kita dengar tentang tembakau ini kan kemarin itu kan ada PTP kan membuat perwakilannya Bremen itu kan, di Bremen itu ya. Bremen. Pelelangan tembakau Delhi itu kan begitu ya. Dan sekarang itu sudah tak ada lagi. Tentang medianya dulu yang terkenal itu Delhi Koran itu ya. Delhi Koran itu media yang paling terkenal dulu di Medan ya pada masanya. Yang aku baca sejarahnya lah kan begitu ya. Mali mungkin tahu lah itu ya. Jadi aku pernah juga tahu terus yang kau bilang tadi, bahkan katanya sengajalah dicari ya para wanita-wanita dari Jawa sana yang kerjanya saat di kebun itu tembakau itu hanya untuk mengambil ulat. Mengambilnya pakai tangan itu. Pakai apa di sini? Pakai ulat itulah kemudian nanti yang digunakan untuk yang lain lagi, mungkin tak tahu ulat sutra atau apa begitu ya. Aku dengar begitu. Jadi sebenarnya karena terlalu kaya zaman itu PTPN 9 itu, sebenarnya masa rotasi itu pun bisa didaya gunakan tuh lahan. Aku pernah cerita kok, kebetulan kan aku dulu sempat juga mau ke PTPN 9. Misalnya, itu kan dibiarkan tuh ada kacang-kacangan supaya untuk menekan lagi hara di tanah itu segala macam. Dulu nggak penting bagi mereka, walaupun rotasinya 7 tahun, tetap produktivitasnya luar biasa sampai bisa beli pesawat. Nah, sekarang kan mereka kan lakukan diversifikasi tanaman ke tebu juga ikut ya dulu, tebu, kelapa sawit, ya. Nah sekarang PTP 9 itu udah jadi PTP 2 kalau nggak salah, PTP 2. Udah gabung ke PTP 2. 2 ya Bang ya. Nah itu PTP agak berat juga sekarang. Hasilnya masih banyak, ya? Ya. Hasilnya masih banyak. Tembakau tuh. Kebun tembakau. Ada lagi tembakau kan? Tembakau udah habis. Ada, tapi nggak banyak kalau nggak salah. Ada, nggak banyak lagi, tapi udah habis kan. Kan pertama orang hentikan rokok. Kemudian ya tembakau itu hanya untuk cerutu aja. Jadi kalau kita di luar negeri, Filipina, iya. Orang ngisapnya juga udah dikit ya. Tembakau Delhi, tembakau Sumatera katanya udah tuh itu. Iya, nggak ada lagi. Ya paling di kita pengalis lah macam rokok, tapi nggak tembakau Delhi nggak untuk rokok. Ya tembakau rokok itu dari dairy sekarang. Untuk rokok itu dari dairy. Tapi kalau Delhi nggak ada, untuk lokal nggak ada, tahu aku tembakau Delhi. Itu ekspor semua. Iya. Cuma masalahnya untuk menanam satu tembakau ke tanaman berikutnya kan perlu 7-8 tahun. Ya, nah, orang melihat tanah lahan kosong dianggap itu nggak terpakai, maka diokupasi semua. Jadi tembakau Delhi juga kehabisan lahan kan. Habis itu kalau mengokupasinya rakyat masih bisa digusur. Tapi kalau okupasinya rakyat dalam tanda kutip, ada deking, ada duit, nah itu nggak usah digusur lagi, habis. Maka berpindahlah hak itu kepada sebagian orang, sehingga kita lihat lahan-lahan kelapa sawit itu kan sekarang jadi pemukiman, jadi perumahan-perumahan mewah. Tengok aja jalan Pancing itu kan perumahan mewah itu semua. Helvetia. Kemudian jalan Gunung Krakatau itu apa yang perumahan yang mewah juga itu yang ada seafoodnya. Iya. Hampir semua. Itu Cemara ya? Isari itu. Cemara. Cemara. Iya. Besar sekali tanah yang dilepas.
Airport Kuala Namu itu kan semua itu kan bekas tanaman tembakau. Iya, kebun itu. Ya kan? Tembakau semua itu kan sekarang udah perumahan semua. Coba bayangkan sekarang dari mulai Sampali itu dulu yang tempat terkenal untuk pengasapan tembakau itu udah habis, udah jadi rumah semua kan. Salah satu yang ditempati kawan-kawan Ari lah kan begitu ya, ya kan. Di bumi apa namanya apa nama perumahannya itu kan begitu ya. Cemara Asri. Kalau yang di sana itu Bang terakhir kalau di Kuala Namu udah kelapa sawit tuh, tapi itu dipersegi ke kelapa sawit, nah sekarang dibongkar lah. Jadi ini tadi cerita tentang Delhi ini udah pernah cover selama kau bekerja di Waspada hampir 50 tahun dan di Intip News. Waspada dulu udah ada, Pak Said sering mengungkapkan itu. Ya. Saya sering mengungkapkan itu, tapi kalau sekarang nggak pernah lagi orang mengungkapkan itu seperti kata Jaya, selesai sudah. Yang paling banyak peristiwa di perkebunan ini, terutama PTP2 ini kan soal tanah. Medan ini Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara terutama itu soal tanah garapan. Tanah garapan itu bukan hanya seperti yang disebut Jaya, bukan hanya yang garap oleh rakyat kecil yang memang nggak punya rumah atau nggak punya tanah, tetapi konglomerat itu sendiri juga berusaha bagaimana caranya bisa mendapat tanah itu sehingga bisa dijual dan dibuat perumahan. Itu sering terjadi. Banyak itu Tanjung Belawa itu ada tuh. Ketika orang menyicil rumah itu selesai, begitu selesai laporkanlah ke BPN untuk mengambil banyak sertifikatnya. BPN menyebutkan ini tanah masih milik PTPN 2, jadi nggak bisa dikeluarkan ininya. Nah itu jadi kacau sekarang. Jadi perumahan itu dikacau sekarang, udah dibayar habis tapi tetap nggak bisa kita memilih hak. Nah, ya itu ya. Makanya sekarang orang-orang sudah pintar. Nah, termasuk gubernur lah, beberapa kali ganti gubernur itu ada sekitar 6.000 hektar untuk di Sumatera Utara dan Medan. Itu tanah yang sesudah Gus Dur mengomongkan bahwa Gus Dur Presiden mengatakan bahwa PTPN itu adalah perampok tanah. Hitung dia dari zaman PKI dulu. Jadi rakyat waktu itu ditakut-takuti kalau nggak dikasih tanahnya disebut PKI, disilang dan berlarianlah orang-orang itu semua termasuk Tembung dan sebagainya. Nah, sebagian besar yang lari itu, rakyat yang lari itu membawa surat-surat tanahnya. Nah, ketika itu diungkapkan lagi, diminta lagi oleh kepada PTP, itu bentrok sekarang. Nah kemudian sesudah Gus Dur mengatakan seperti itu, itu dilaporlah ke Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Inal atau siapa, bahwa ada 6.000 hektar yang tanah-tanah bermasalah seperti itu harus dikembalikan kepada rakyat. Tapi sampai sekarang ini itu tidak pernah selesai, tanah itu. Artinya apa? Tanah-tanah yang rakyat punya ininya, ada tanah adat, ada tanah tanah ulayat itu ya. Iya, ulayat. Jadi sebenarnya apa Madi, kalau bicara tanah itu jangan lupa ya ada 3 kelompok itu sebenarnya yang menguasai tanah itu. Sultan, kemudian perkebunan, kemudian ketiga Cong Api. Cong Api itu juga tidak sekecil tanahnya. Aku ingat rumah tanteku di Pulau Berayan yang udah turun-temurun, begitu kita mau urus sertifikat itu masih atas nama Cong Api. Jadi keluarga Cong Api. Tapi terakhir dibakar tuh yang jalan layang itu. Tahu nggak jalan layang di Pulau Berayan itu di bawah itu tanah itu masih atas nama Cong Api. Jadi itulah begitu. Tanah-tanah seperti itu, Rus. Sesudah Indonesia merdeka, tanah-tanah yang raja-raja Melayu, sultan-sultan itu yang menyewakannya kepada Belanda. Dan dibuat Belanda lah perkebunan. Sesudah Indonesia merdeka itu diserahkan kepada pemerintah. Diserahkan kepada pemerintah. Jadi udah pemerintah sekarang yang ngaturnya itu. Nah, muncullah lagi undang-undang agraria yang terbaru itu kan, bahwa camat dan lurah atau kepala desa tidak boleh membuat surat tanah. Harus BPN. Nah, itulah makanya ketika mau dibuat pusat olahraga sekarang itu ditangkap. Berapa orang tuh ditangkap? Ada 5 atau 7 orang tuh ditangkap, mantan-mantan kepala desa yang membuat tanah sehingga menjadi sertifikat. Padahal itu adalah ilegal. Nah, itu ditangkap tuh 5 orang udah. Itu banyak. Nah, seperti itulah. Jadi artinya apa? Yang mau
aku bilang bahwa di Medan ini tanah-tanah seperti itu bisa disulap. Bisa disulap menjadi apa? Termasuk ya hati-hati juga lah perumahan-perumahan seperti itu kan. Ya. Termasuk yang disebut-sebut tadi sebetulnya itu kan juga masih problem. Ada perumahan yang disebut tadi itu masih problem tuh, dan ada kasusnya itu masih. Ada banyak itu kan ada rumah-rumah yang di Polonia itu ya. Polonia. Rumah Polonia itu lain lagi persoalannya. Rumah Polonia itu diklaim oleh Angkatan Udara adalah milik Angkatan Udara, ya kan? Nah kemudian dibawalah ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan oleh rakyat. Rakyat membiayai itu patung-patungan, bawa ke pengadilan sampai kepada Mahkamah Agung. Bertahun-tahun dihadapi rakyat. Dan menanglah rakyat. Tetapi mau serahkan begitu saja sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum selesai ya. Termasuk termasuk yang perumahan Malibu. Malibu. Nah, itu kan sempat ramai juga itu. Ya, itu ramai juga karena kabarnya kan itu udah tanah sultan, tanah kerajaan itu. Ya kan dijual oleh keluarga kerajaan. Nah, dibuatlah perumahan. Nah, sudah dibuat perumahan, mulailah gugat lagi keluarga sultan. Keluarga sultan yang ini rupanya yang tidak dapat menggugat. Oh iyalah. Tapi dibawa ke pengadilan akhirnya selesai. Berarti sudah dijual itu Pak Idrus. Tanah sultan yang sudah dijual. Jadi saking hebohnya di soal tanah, maka di BPN itu ada direktur setan namanya. Apa itu? Direktur sengketa tanah. Direktur setan ya. Saya bersengketa terus kan. Tapi ada yang unik ya di Medan itu, ada yang unik, yang di daerah lain kayaknya nggak ada ya. Itu di Medan itu banyak rumah-rumah gede, rumah-rumah besar. Itu tanahnya bukan pemilik yang punya rumah, termasuk rumah aku. Ya. Aku kan tinggal terakhir itu di Sumatera. Ya, itu sewa bang tanah, tapi nggak mahal. Sebulan 15.000, berpuluh-puluh tahun. Jadi waktu orang tua aku jual, nggak bisa jual bangunan di bawah tanah sudah milik orang. Kan cuma diperbaiki nggak bisa bangunan. Bangunan nggak bisa diperbaiki. Perbaiki bangunan nggak bisa katanya. Ya hancur gitu aja lah. Udah hancur dah. Hilanglah. Jadi kalau kita soal tanah ini memang betul-betul ruwet lah. Ya, memang Sumatera Utara ini memang menjadi suatu problem, itu adalah urusan tanah itu kan gitu. Tapi ada yang menguntungkan dengan adanya kondisi seperti ini ya. Beberapa perkebunan kemarin tuh Medan jadi makin besar. Maka tumbuhlah satu kota atau wilayah yang disebut Maryland, ya kan? Atau lebih dikenal dengan Maryland. Orang sini bilang Maryland, ya, tapi orang luar bilang Maryland, kan begitu ya? Itu udah sangat padat itu penduduknya, kan begitu ya? Jadi itu pengembangan juga ada nilai positifnya daripada tanah-tanah PTP 9 tempoh hari ataupun ex Tembako itu tempoh hari. Nah coba bayangkan Maryland itu segala apapun ada di sana sekarang. Dan tidak pernah takut tentang apa yang disebut dengan wabah atau apa. Tak ada pernah takutnya orang tuh, kan begitu. Itu hebatnya kota Maryland itu, kan begitu. Udah kalah kota Masum sekarang sama orang-orang. Gimana sebenarnya Maryland nih? Posisi-posisinya? Maryland tuh kalau kita mau ambil dia posisinya itu dari mulai Martubung ya. Martubung Labuhan ya, Labuhan. Jadi dia ada 600. 600. Ya, posisi dia dari hamparan Perak itu ya, dari mulai Helvetia lah Bang, Helvetia lah. Itu Helvetia. Oh, Helvetia. Ya, oke. Nah, Helvetia itu terus sampailah ke Martubung sana, ke Labuhan sana ya kan. Jadi di sebelah utara dari Martubung lah begitu. Dan itu cukup padat. Minta ampun. Itu orang tak pernah di dalam persoalan itu ya, orang Maryland tuh tidak pernah mau pakai masker itu. Ketawa deh kita kalau kita pakai masker ya Maryland. Makanya kalau Jaya membanggakan kota Masum udah kalah sama orang Maryland itu kan gitu.